Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Masih dari kitab yang sama, Ad-Durrul Thamin fi Mubashshiratin Nabiyil Amin, karangan Waliullah Ad-Dahlawi. Bulan Maulid hari ke-8. Ini yang akan saya bacakan ini hadis dari kitab yang sama. Hadis ke-29. Ini sangat-sangat penting ini. Sebab saya temukan di kitab-kitab tasawuf, di kitab-kitab thariqah. Gini. Kalau para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam, itu perantara antara mereka dengan Allah azza wa jalla jalaluhu wahda, itu malaikat Jibril. Karena itu Sayyidina Jibril bergelar Aminullah, kepercayaan Allah, kan, membawa wahyu. Nah, ini penting ini. Masih di kitab tasawuf tadi ya, belum kitab yang saya pegang ini. Masih di kitab tasawuf tadi. Perantara antara anbiya dan Allah malaikat Jibril. Lah perantara antara aulia dan Allah siapa? Malaikat Jibrilnya wali-wali itu siapa? Kan enggak ada malaikat Jibril bawa wahyu ke aulia, enggak ada. Malaikat Jibril membawa wahyu ke para nabi. Nah, diterangkan di kitab itu bahwa Sayyiduna Al-Khadir, atau yang lebih terkenal Nabi Khidir, itu Jibrilul Aulia, malaikat Jibrilnya para wali. Artinya pengganti Aminullah, pembawa wahyu untuk para nabi, adalah malaikat Jibril. Lah penggantinya untuk para wali yang Nabi Khidir ini. Sudah ya, itu terkenal itu di kitab-kitab tasawuf. Kalau ini luar biasa, ini akan saya baca nih. Jadi kita mendapat tambahan pemahaman. Ternyata ada satu lagi orang yang mendapatkan, manusia ini bukan nabi, bukan rasul, tapi mendapatkan maqam yang luar biasa indallah. Siapa beliau? Silahkan mendengarkan. Al-hadits at-tasi' wal 20, hadis ke-29. بلغني عن سيد العام أنه رأى في المنام كأنه يمشي في طريق ليس فيها أحد. Telah sampai kepadaku berita dari pamanku bahwa beliau bermimpi seolah-olah beliau berjalan di satu jalan yang tidak ada seorang pun di jalan itu. Artinya sepi sekali itu jalan. Qala fa idzan birajulin yushiru ilayya an ta'ala. Tahu-tahu ada laki-laki memanggilku, sini. Thumma qala ya bati as-sayr, wahai orang yang lambat jalannya. Dipanggil, sini. Ana Aliyun arsalani ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liusilaka ilai. Saya adalah Sayyidina Ali, mengutusku kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya aku menyampaikan engkau kepadanya. Jadi ini orang mendapat bisyarah, bisa sampai, bisa wusul ke Nabi Muhammad melalui Sayyidina Ali. Kan jelas kan ya, kalau di thariqah itu rata-rata sanad tarekat itu kalau enggak ke Sayyidina Abu Bakar, ke Sayyidina Ali. Qala fasirna hatta dakhalna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berjalan sehingga akhirnya kami sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'ala Aliyun radhiyallahu anhu yadi tahta yadihi. Kemudian Sayyidina Ali meletakkan tanganku di bawah tangannya. Thumma nawalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadahu wa qala. Kemudian Sayyidina Ali memberikan tangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, ya Rasulullah, hadhihi yadu Abir Ridha Muhammad. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال علي رضي الله عنه أنا الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأولياء.
wal isyaratu ilaik. Qala thumma laqanani al-adhkar. Kemudian Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, ini tangan Abu Ridha Muhammad. Kemudian Nabi membaiat. Thumma qala Ali, kemudian berkata Sayyidina Ali, saya adalah perantara antara Rasulullah SAW dan antara para aulia. Dan ini isyarat untukmu. Kemudian yang bermimpi itu pamannya Walidha Dahlawi, setelah dibaiat Nabi tadi, mendapatkan talqinud dzikir. Malah bukan satu ya, al-adhkar. Tsumma laqanani al-adhkar, memberikan talqin kepadaku dengan banyak zikir. Saudara, yang perlu dijadikan ingatan dan catatan tadi itu ya. Berkata Sayyidina Ali, anal wasitah bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal awliya. Saya perantara antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan antara para wali. Kalau ada orang yang bertanya-tanya di dalam hatinya, loh, lalu Sayyidina Abu Bakar bagaimana? Gini. Orang yang suka terbersit pertanyaan seperti itu, orang yang pikirannya kurang luas. Ini sedang membahas Sayyidina Ali. Tidak ada masalah. Ceritakan apa adanya. Jadi tidak ada masalah kita membahas fadhail Sayyidina Ali. Saya lihat ulama-ulama muhadditsin itu ada kitab menerangkan fadhail Sayyidina Abu Bakar. Ya isinya Sayyidina Abu Bakar semua. Ada kitab menerangkan fadhail Sayyidina Umar. Isinya Sayyidina Umar semua. Ada kitab menerangkan fadhail Sayyidina Utsman. Isinya semua Sayyidina Utsman. Ada juga kitab menerangkan fadhailul Imam Ali. Enggak ada masalah. Bukan berarti kita jadi Syiah, tidak. Justru kalau kita sebagai Sunni hanya menerangkan tentang fadhail Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tanpa Sayyidina Ali, malah tidak lengkap ya. Kita sebagai Sunni Asy'ari Maturidi terangkan fadhail Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali sadatina alaihim ridwanullah. Jadi begitu. Nah, yang perlu dijaga lagi, jangan juga isyarah-isyarah begini menjadikan merubah madhab. Madhab kita Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, afdhalus sahabah Sayyidina Abu Bakar. Afdhalul auliya yang dapat pangkat Siddiqiyah Al-Kubra tertinggi Sayyidina Abu Bakar. Sampaikan. Selesai, enggak ada masalah. Memang seperti itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tapi saat kita menemukan khususiyah Imam Ali, sampaikan juga. Saya ulangi lagi dengan catatan tanpa merubah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.